يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Para pembelajar kitab Jisr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membuka kitab kita halaman 287. Pada halaman ini insyaallah kita akan mempelajari pelajaran baru yaitu Ad-Dars Ats-Tsamin. Ad-Darsu Ats-Tsamin artinya pelajaran ke-8. Tema yang akan kita pelajari adalah tentang Lailatul Qadar, yaitu malam Qadar. Baik, silakan dibuka halaman selanjutnya. Seperti biasa kita akan memulai dengan Lughatunal Jamilah pada setiap permulaan dars. Oke, apakah Lughatuna Al-Jamilah pada dars ke-8 ini? Apakah keindahan bahasa Arab yang akan kita pelajari pada dars 8 ini? Mari kita lihat, yaitu bahwa bahasa Arab itu mempunyai ciri khas khusus. Dalam hal apa? Dalam hal merubah makna benda yang tadinya benda itu berukuran besar, bisa dirubah maknanya kita rubah menjadi berukuran kecil. Nah, caranya itu sangat sederhana, sangat simpel, yaitu hanya merubah bentuk kata sedikit saja. Ada perubahan sedikit, maka berubah makna. Tadinya bendanya besar menjadi benda kecil. Kita lihat di sini. Contohnya adalah abdun. Abdun artinya hamba. Jika kita ingin mengatakan seorang hamba yang kecil, seorang hamba yang kecil atau yang rendah gitu ya, maka kita sebut ubaid. Ubaid. Makanya ada kaum muslimin yang menamakan dirinya Ubaidillah, yaitu hamba Allah yang begitu rendah, sangat kecil. Mereka sebut Ubaidillah. Sedangkan kalau hamba Allah yang biasa seperti normal, maka disebut Abdullah. Seperti itu. Contoh kedua adalah kata nahrun. Nahrun itu artinya sungai. Jika kita ingin mengatakan sungainya kecil, maka kita cukup merubahnya dengan kata nuhairun. Nuhairun. Kemudian misalnya kata bahrun. Bahrun itu laut. Nah, seandainya kita ingin mengatakan yakni tempat bermuaranya laut atau tempat-tempat kecil yang menyatu dengan laut, ya, kumpulan air kecil yang menyatu dengan laut atau danau, kita cukup mengatakan buhairah. Bahrun jadi buhairah, seperti itu. Kemudian misalnya kata hirrah. Hirrah artinya kucing. Jika kita ingin mengatakan anak-anak kucing atau kucing kecil, maka kita cukup mengatakannya hurairah. Hurairah. Kemudian kata kalbun artinya anjing. Jika kita ingin merubahnya menjadi seekor anjing yang kecil, maka kita sebut kulaib. Kulaib. Perhatikan di sini, ini tentu suatu kekhususan ya yang sangat spesial yang dimiliki oleh bahasa Arab. Lihat, di sini satu kata abdun diartikan dengan satu kata. Nahrun diartikan dengan sungai satu kata. Bahrun dengan laut satu kata. Hirratun, kucing satu kata. Kalbun, anjing satu kata. Baik, sedangkan jika dalam bahasa Indonesia ketika kita ingin menjadikan benda-benda ini hamba, sungai, laut, kucing, dan binatang anjing ini kita ingin kecilkan, kita perlu menggunakan sifat kecil. Hamba kecil, sungai kecil, atau danau. Ini danau ada istilah sendiri ya, danau. Kemudian kucing kecil atau anak kucing gitu ya. Kemudian anjing yang kecil. Nah, ada tambahan menjadi dua kata. Umumnya kita perlu tambahan kata kecil, tetapi dalam bahasa Arab tidak perlu. Dia hanya merubah saja, merubah harokat. Harokat pertama dhammah, harokat kedua fathah, kemudian ditambah huruf ya sukun. Cukup seperti itu caranya. Ubaid, dari abdun menjadi ubaid. Nahrun menjadi nuhair. Bahrun menjadi buhairah. Hirratun menjadi hurairah. Kalbun menjadi kulaib. Sebagian memang menggunakan tak marbutah, sebagian tidak. Intinya cara merubahnya cukup dengan cara menjadikan huruf pertama dhammah, huruf kedua menjadi fathah, ditambah ya sukun. Kita dengar di sini. Abdun ubaid, nahrun nuhair, bahrun buhairah, hirratun hurairah, kalbun kulaib. Kita baca lagi. Khusus yang kecilnya ya. Ubaid, nuhair, buhairah, hurairah, kulaib.
Nah, ini adalah salah satu keindahan bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga bahasa Arab itu bisa dikatakan bahasa yang singkat padat. Ketika ditranslate ke dalam bahasa asing, maka bahasa asing itu perlu beberapa kata untuk mengekspresikan, untuk menyamakan makna atau persepsi dari kata bahasa Arab tersebut. Inilah kayanya bahasa Arab. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, mari dibuka halaman 289. Kita akan belajar kembali tentang al-qiraah. Kita akan mulai dengan membaca kosakata. Anzala, menurunkan. Al-qadar. Al-qadar atau al-qadru ini memiliki dua makna. Bisa bermakna al-qadar adalah kemuliaan. Bisa juga bermakna takdir. Dua-duanya mohon disimpan, mohon untuk diingat. Al-qadar, kemuliaan atau takdir. Selanjutnya, alf, 1000. Ar-ruh. Ar-ruh bisa bermakna dua. Bisa bermakna ruh yang membuat seorang itu hidup, yang membuat jasad itu bergerak. Itu yang pertama, makna ruh. Nah, juga makna yang kedua dari ruh adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendapat julukan sebagai ar-ruh. Maka di dalam surat Al-Qadar yang akan kita pelajari ini, kita akan memahami makna ar-ruh, tanazzalul malaikatu war-ruh. Ar-ruh dalam ayat itu adalah malaikat Jibril. Selanjutnya, hatta artinya sampai. Di Al-Quran nanti di surat Al-Qadar ada kata hatta matla'il fajr. Hatta sampai. Matla' artinya terbit. Ya, terbit, proses terbit. Baik. Al-qiraah, membaca. Kita akan baca ayat suci Al-Quran surat Al-Qadar. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik, selesai surat Al-Qadar. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Awalan iqra' bidiqqah. Naqra' kita akan baca dengan teliti. Alif. Inna anzalnah. Inna ja'alnah. Inna khalaqnah. Inna sawwarnah. Untuk yang di belakang boleh kita baca, boleh kita sukunkan. Silakan dicoba dengan disukunkan dan dengan dibaca harakatnya. Kita coba dengan membaca harakatnya. Inna anzalnahu. Inna ja'alnahu. Inna khalaqnahu. Inna sawwarnahu. Selanjutnya, ba. Fi laylatil qadr. Fi laylatil id. Fi laylatil sawm. Fi laylatil hijrah. Jim, khairum min alfi syahr. Khairum min alfi am. Khairum min alfi yaum. Khairum min alfi usbu'. Baik. Untuk makna, kami akan berikan makna yang menurut kami perlu diberikan. Yaitu, untuk anzalna mudah, yaitu kami menurunkan. Hu, menurunkannya. Hu, Al-Quran maksudnya. Ja'alna, kami menjadikan. Khalaqana, insyaAllah sudah paham. Sawwarna, kami membentuk. Allah membentuk manusia di dalam rahim orang tuanya, di dalam rahim ibunya. Kemudian, fi lailatul qadar, sudah paham? Fi lailatul id, sudah paham? Fi lailatul saum, saum yakni puasa. Fi lailatul hijrah, juga sudah paham. Khairum min alfi syahr, sudah paham. Khairum min alfi am, am artinya tahun, ya. Khairum min alfi am. Khairum min alfi yawm, yawm artinya hari. Khairum min alfi usbu', usbu' artinya pekan atau minggu. Baik, selanjutnya.
Alif. Tanazzalul malaikah. Tanazzalul syayatin. Tanazzalul barakat. Tanazzalul rahmat. Insya Allah secara arti kita sudah paham. Tanazzal artinya turun secara berurut-urut. Beriring-iring. Tanazzal. Selanjutnya. Ba. Hatta matala'il fajr. Hatta matala'is subh. Hatta matala'is syams. Hatta matala'il hilal. Maknanya insya Allah juga sudah paham. Hatta matla. Matla adalah tadi terbit. Al-fajr, fajar. Matla as-subh, kita tahu subh. Matla as-syams, kita tahu syams. Matla al-hilal, kita tahu arti hilal. Selanjutnya jim. Kita baca ayatnya dengan tajwid. Inna di sini mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Kita akan baca sesuai tajwid, yaitu 4 sampai 5 harakat. Begitu juga di bawah nanti. Wa ma, kita akan baca 4 harakat atau boleh 5 harakat. Nah, simak dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها. Nah, selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya, kita akan membaca ayat kembali seperti sebelumnya. Kita akan baca ayat suci Al-Quran surat Al-Qadr. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Selanjutnya, mari kita baca tasrif, yaitu perubahan kata. Tala'a, fi'il madhi, artinya sudah terbit. Yatlu'u, fi'il mudhari, artinya terbit. Tulu' masdar, artinya terbit. Ya, tala'a yatlu'u, tulu'. Tala'a yatlu'u, tulu'. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, yaitu kata tanazzala, yatanazzalu, tanazzul. Tanazzala, yatanazzalu, tanazzul. Tanazzala yani fi'il madhi artinya sudah turun. Yatanazzalu fi'il mudhari artinya turun. Tanazzul yaitu masdar artinya proses turun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi. Barakallahu fiikum.